Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala alladzi nastafa wa ala alihi wa sahbihi ala ahli sidqi wa waqar ma'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan kedatangannya. Allah masih berikan kesempatan umur, kesempatan waktu kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya, ibu-ibu rahimahullah, beserta keluarga besar kita diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezeki yang mengalir untuk kehidupan keluarga kita, dan semoga Allah memberikan sehat walafiat untuk kita semuanya. Ibu rahimahullah, ini judul materi yang kemarin dikirim sama Bu Dewi. Ini dari sedikit sebenarnya. Sebelumnya sebenarnya bagian ini sudah kita bahas, tapi kemudian ada poin-poin yang insya Allah akan menjadikan ilmu bagi kita semuanya dan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menyiapkan diri kita dalam perjalanan yang sangat panjang. Jadi kalau judulnya meniti jalan menuju akhirat, nanti silahkan di rumah, karena powerpointnya sudah kita bagi, nanti di rumah sambil dibuka-buka silahkan. Jadi ibu rahmatullah, kalau Anda ditampilkan di depan tidak apa-apa, nanti insya Allah catatannya masih lengkap, ini tinggal buka saja. Nanti kalau tidak bisa buka, tinggal bilang sama cucu, anak kita, cucu kita ternyata lebih pintar urusannya pun. So, tolong bukakan link ini kok nenek tidak bisa buka nih, tinggal bilang saja. Insya Allah ini tidak, tulisannya tidak berubah karena ini BBM. Yang pertama, ibu rahmatullah, sebelum berlanjut, saya menyampaikan salam kepada ibu-ibu semuanya. Dari keluarga besar suku Oe-Ue, suku Oe-Ue, Amanuban Timur, Timur Tengah, Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kemarin baru mendarat perjalanan dari Timor Leste, kemudian berlanjut di perbatasan Indonesia Timor Leste di Atambua. Kita ada training dai di negara Timor Leste, walaupun luar negeri itu juga bekas bagian dari Indonesia. Jadi dai-dai yang ada, guru ngaji, kita kumpulkan semuanya satu negara itu. Kemudian kita adakan training di sana, berlanjut kemudian training di perbatasan Indonesia Timor Leste di Atambua. Kemudian saya berlanjut ke suku Ue-Ue di pedalaman, yang ibu-ibu semuanya juga selama ini, yang kemarin-kemarin ikut ambil bagian infak dan sedekahnya untuk saudara kita yang ada di mu'alaf dan du'afa di suku Ue-Ue ini. Mungkin 6 hari yang lalu saya dari Timor Leste itu berupaya untuk
menjenguk kepala suku, ternyata memang dalam keadaan sakit keras. Qadarullah, kepala suku yang sebagai mangku bumi. Apa mangku bumi itu, Bu? Pemangku, kalau saya sebutkan, beliau itu adalah tokoh yang berpengaruh di 4 kecamatan. Tapi kecamatan di sana itu kan dari sini sampai Cianjur sana satu kecamatan itu, gitu ya. Luasnya itu. Qadarullah kemarin jam 7.30 beliau dipanggil oleh Allah. Beliau itu masuk Islam tahun 75. Saya masih usia 6 tahun. Beliau sudah masuk Islam, dan kemudian ada 4.000 lebih orang-orang yang mengikuti masuk Islam sesudah kepala sukunya ini masuk Islam. Nama aslinya Bapak Tua Nobisa. Tua itu Raden. Berarti dia adalah anak raja. Kemudian begitu masuk Islam tahun 75, yang memandu syahadatnya adalah Allahyarham Ustadz Syuhada Bakhri. 4.000 lebih. Bersama ada raja namanya Raja Gebril. Gebril itu Jibril, Ibu. Nama sebelumnya Kristen, itu nama Kristen Protestannya Jibril, Gabriel. Terus kemudian begitu masuk Islam, namanya Gunawan Isu. Yang satu namanya Bapak Arifin Nobisa. Pak Gunawan Isu, raja yang satunya ini sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu 6 tahun yang lalu. Kemudian yang sekarang usianya 95 tahun. Kemarin ya, baru dipanggil oleh Allah. Di sana saya selama ini dianggap kayak anaknya sendiri. Jadi kalau kemarin dalam keadaan sudah sakarat-sakarat begitu, tapi saya harus cepat kembali ke Kupang karena harus ada agenda lagi gitu. Jenguk kurang lebih 3 jam di sana. Tapi qadarullah begitu saya bisikkan, Bapak, saya An-Nuri, itu langsung meneteskan air mata. Sementara dia tidak bisa ngomong lagi, sudah ngap-ngapan begitulah. Sambil mulutnya bergerak-gerak tapi tidak bunyi. Ini Bapak Arifin Nobisa ini saya ceritakan sedikit sebagai bagian dari materi kita nih. Beliau itu mewakafkan tanahnya, diberikan kepada saya, yang itu ada sumber mata airnya. Sumber mata air itu mampu mencukupi 4 kecamatan. Jadi yang muslim, yang non muslim semuanya ngambil air di sumber mata air ini. Kemudian Bupati TTS, Bupati Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur beserta seorang pengusaha dari Jerman datang mau membeli sumber mata air itu dengan nilai 5 miliar. Bapak Arifin ini tidak mau keluar dari rumah rumbianya itu. Ya. Rumahnya bukan rumah begitu ya, yang rumah kayak kandang bebek begitu. Beliau tidak mau keluar, tidak mau menemui. Tidak mau, bupati aja tidak mau, beliau tidak mau nemuin. Gitu. Kalau kepentingannya untuk membeli sumber mata air, saya tidak akan kasih dan saya akan tidak menemuinya.
Kalau bupatinya sampai memaksa, itu berisiko. Risikonya pulang pokoknya tidak selamat gitu. Walaupun orangnya sudah tua begitu. Qadarullah ibu-ibu semuanya, kita sudah fahamkan Pak Arifin ini tentang kisah sahabat Utsman bin Affan dan sebagainya tentang wakaf sumur itu. Ternyata itu keputusan itu diambil setahun kemudian. Begitu saya sampai di sana, silaturahmi lagi ke sana, dipanggil. Kemudian dalam kalimat itu saya serahkan sumber mata air itu, Pak Kiai An-Nuri, saya serahkan sumber mata air itu kepadamu. Saya kepingin seperti sahabat Utsman bin Affan. 10 hektar ibu, gunung ya, sumber mata airnya itu, kemudian kita buat penampungan airnya separuh masjid ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Jadi airnya dari atas mengalir, kecil airnya itu, tapi kemarau tetap keluar. Sementara wilayah yang lain 4 kecamatan itu nggak ada sumber mata air. Ini yang kemudian menjadikan saya cukup menangis ya. Kenapa? Ini orang lulus SD juga enggak. Tapi orang ini visioner. Saya sebut paku bumi pergerakan Islam di sana karena memang beliaulah sosok tokoh yang kemudian setiap pengajian, tidak ada pengajian itu dalam kajian kecuali diamalkan. Jadi selesai ngaji begini Bu, warganya yang tidak paham nanti terjemahkan oleh kepala sukunya ini kepada bahasa mereka, dijelaskan. Dibilang, kalau tadi Pak Kiai tadi nyampaikan, kalau ada warga yang sudah masuk Islam 3 kali tidak Jumatan, 3 kali berturut-turut tidak Jumatan, maka dia telah keluar dari Islam. Oleh karena itu, wargaku semuanya, kalau sampai di antara kita tidak ada sebab, tidak ada uzur, kemudian tidak Jumatan 3 kali berturut-turut, orangnya ada di rumah, tidak pergi kemana-mana, dalam keadaan sehat, maka keputusan saya, semua warga tidak boleh memandikan jenazahnya, tidak boleh kalau ada keluarganya yang meninggal, biarkan saja, biar diurus sendiri. Itu rasa takutnya itu Bu. Makanya kemudian apa yang disampaikan dalam khutbah Jumat, apa yang disampaikan dalam kajian di kampung itu pasti menjadi keputusan yang harus diamalkan oleh warganya. Ini kalau ibu-ibu ini pinggangnya masih kuat gitu, saya ingin juga Bu, ayo kita rihlatur ruhiyah, rekreasi batin, rekreasi hati, jalan-jalan ke sana, melihat warga orang yang masuk Islam di sana itu seperti apa sih? Sampai hari ini Bu, kalau saya datang ke sana, itu tidak bisa membendung air mata saya. Bagaimana akhlak mereka menyambut kehadiran tamu. Yang tamunya itu paling bawanya seberapa sih gitu. Kita biasanya bawa sembako. Sembako itu nilainya 1 paket itu 250.000. Sementara karena dengan cara pendekatan kita itulah yang kemudian mereka itu banyak yang masuk Islam. Terutama kita minta anak-anak mereka, kalau bapak dan ibu kepingin anaknya melanjutkan belajar, insya Allah kami akan fasilitasi untuk belajar di Jawa, sanggup pulang perginya, untuk sekolah SMA-nya
untuk kuliahnya sampai selesai S1-nya, kita akan tanggung semuanya. Alhamdulillah, anak angkat saya sekarang itu yang dari sana saja itu ada 47 yang kuliah di sini. Belum yang dari Ambon, belum dari Maluku, belum dari suku Mentawai, Sumatera Barat. Kalau kumpulkan kayaknya ada 200 gitu kayaknya. Tapi kemudian kita coba datang ke perguruan tinggi, kondisi orang tuanya, anak ini begini, maka kemudian dapat beasiswa penuh. Tapi ada syarat. Syaratnya adalah lulus S1 harus mengabdi 1 tahun atau 2 tahun. Alhamdulillah kemarin sambil melepas ada 39 kader dai kita di NTT untuk dikirim di pelosok-pelosok untuk membina mereka. Yang sebelumnya masih ada 17 orang, kirim lagi 39 orang. Jadi Ibu-ibu rahmatullah, Bapak Arifin yang Allah yarham ini cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya. 10 hektar diserahkan kepada saya, maka kemudian sekarang saya tanamin yang ibu ikut wakaf kemarin. Apa Bu? Wakaf apa Bu? Pohon apokat. Alhamdulillah sekarang ada 3.000 pohon apokat yang sudah kita tanam. Nanti semua hasil panennya itu kita fasilitasi, kita jual di sini, sudah ada yang menampung, gimana alurnya itu sudah kita siapkan semuanya, dan semua keuntungan akan kita kembalikan kepada warga itu untuk perkembangan Islam di sana. Mudah-mudahan setiap penghasilan dari pohon apokat itu ibu-ibu mendapatkan pahala yang terus mengalir selama apokat itu masih terus berbuah, bisa dipanen, dan usianya kalau ukuran di sana itu, ukuran apokat itu kurang lebih 40 sampai 50 tahun. Insya Allah. Apalagi memang tim kita yang nangani memang kita sekolahkan, bukan hanya manual. Kita sekolahkan bagaimana bertanam, bagaimana memupuknya, bagaimana sampai nanti berbuah, kemudian manennya, kemudian ngepaknya gimana, ngirimnya seperti apa. Tim kita sudah kita siapkan itu semuanya dan memang kita sekolahkan untuk itu. Jadi tidak hanya semangat nanam, kemudian buah, tidak. Kalau ibu ke total buah atau ke buah fresh gitu ya, itu kalau beli apokat, ibu nanti coba tanya, ini apokat dari mana? Yang paling bagus pasti dari SOE, dari NTT, dari tempat kita itu. Seluruh Indonesia, apokat yang paling bagus itu dari sana. Yang dari Semarang, dari Lampung itu nomor sekian. Sampai kemudian pemasarannya sampai ke Dubai. Tapi yang saya ingin sampaikan lagi adalah cerita tentang Pak Arifin tadi itu adalah sosok yang visioner, sosok yang menginginkan ke depan itu orang warganya yang masuk Islam, anak cucunya yang masuk Islam, bagaimana mereka itu menjadi lebih baik. Sebagaimana kita juga semuanya berdoa, wa aslihli fi dzurriyyati. Ya Allah ya Rabb, perbaiki diriku ya Allah. Kalau ada kekurangan ya Allah, perbaiki diriku. Kalau ada kesalahan ya Allah, ampuni dosaku. Kalau ada kurang amalannya ya Allah, tambahkan karena hadirnya anak keturunanku. Jadi kalimat wa aslihli fi dzurriyyati, ya Allah, perbaiki diriku karena sebab hadirnya anak keturunanku. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu menyiapkan kadernya, generasinya agar generasi itu menjadi lebih baik, tentu saja ujungnya adalah bagaimana anak cucunya itu kalau dia punya harta, mereka itu infak, sedekah, wakaf untuk diri kita. Itu harapan anak-anak kita begitu. Jangan sampai kita senang, oh anak kita begitu lulus SMA, kemudian kuliah di UI, kemudian kuliah di
UGM, kemudian kuliah di ITB, begitu selesai kemudian diterima kuliah lagi ke luar negeri, di sana dapat kerjaan, di sana dapat pekerjaan yang strategis. Tapi kemudian sedih. Sedihnya apa? Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita, memang pendidikannya jenjangnya lebih bagus. Tapi ruh perjuangannya untuk hadirnya kebaikan untuk kita, nyaris nggak ada. Itu yang jadikan sedih. Ini contoh kasusnya adalah Desa Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Itu kalau anak itu sekolah di SMA 1 itu. Oh, itu harapannya sudah nanti kuliahnya ke Jerman. Kemudian ada 4 seangkatan saya saat itu. Seusia saya, karena kalau saya sebutkan saya sekolah SMA, saya tidak pernah sekolah SMA. SMP, SMA saya tidak pernah sekolah. Sampai hari ini tidak punya ijazah SMP, SMA. Mondok pun juga mondok ilmu-ilmu kesaktian gitu ya. Jadi mondoknya itu pondok ya tidak jelas lah gitu. Qadarullah, ibu-ibu semuanya, yang 4 ini benar, yang 2 terima di UI, yang 2 terima di Jerman, tapi kemudian 4-4-nya bekerja di luar negeri. Jadi orang yang kaya raya. Itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat sana. Tapi berujung, bapaknya yang kaya raya itu ketika sakit, anaknya pulang nggak bisa. Bapaknya meninggal, pulang juga nggak bisa. Kemudian sampai hari ini, rumahnya di kampung halamannya juga ngangkrak. Nggak ada yang ngurus. Karena anaknya sudah sukses di luar negeri. Ini artinya, ibu-ibu semuanya, qadarullah memang yang 2 Kristen. Artinya kesuksesan yang semu, yang tidak menghadirkan kebaikan untuk kedua orang tuanya, rumah yang bagus tadi mestinya, kalau itu diwakafkan menjadi rumah tahfidzkah, menjadi musola atau masjid, tentu saja itu akan menghadirkan banyak kebaikan kepada orang tuanya. Akhirnya sampai hari ini, apa yang disebut suksesnya anak-anaknya itu tidak mempengaruhi kehidupan orang tuanya di alam barzah, berarti doanya tidak dikabul tadi. Kalimat wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki diriku ya Allah dengan hadirnya anak keturunanku. Kalau anak keturunanku punya jabatan, ya Allah, semoga setiap kebijakan yang dikeluarkan itu bermanfaat untuk dirinya, pahalanya mengalir pula untukku. Tapi kalau jabatannya itu tidak bermanfaat, tidak mengalir kepada anaknya, kepada orang tuanya, berarti tidak ada manfaatnya juga. Makanya pesan dalam surat Al-Qasas, ini muqaddimah dalam PowerPoint kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini menegaskan keseimbangan dunia sebagai sarana, akhirat sebagai orientasi. Seorang mukmin tidak meninggalkan dunia tetapi menjadikan ladang amal untuk momen pahala akhirat. Nanti sambil dibaca-baca bisa, Bu. Saya berupaya untuk meringkas semaksimal mungkin PowerPoint ini. Surat Al-Qasas ayat 7. Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi tadi balik lagi yang saya
ceritakan tentang Pak Arifin tadi, Bu. Nanti nyambung ke sini ya. Setahu saya, selain 10 hektar tadi, ada tanah yang diwakafkan untuk dibangun masjid. Masjid sudah kita bangun, dan kemudian sudah dimanfaatkan sampai hari ini, berarti sudah berjalan kurang lebih 12 tahun masjid itu. Tapi qadarullah tidak muat. Akhirnya saya mencoba inisiatif untuk membuat serambi. Serambi sudah saya buat kurang lebih sudah 3 bulan ini. Seluas ini, separuhnya ini ya. Ini kurang lebih 15 kali 15. Kemudian tanah itu adalah wakaf dari Pak Arifin itu. Kemudian ada sekolah TK, SD Islam, Sanawiyah. Itu semuanya juga wakaf dari Pak Arifin ini. Saya ceritakan ini, Bu. Kira-kira dengan orang yang tidak lulus SD, tidak pernah sekolah, tapi punya visioner seperti itu, ya orangnya visioner seperti itu. Apa kira-kira yang mau kita kalahkan apanya? Amalan yang mana yang mau kita kalahkan? Ketika kita bicara meniti jalan menuju akhirat, benar-benar dia manfaatkan tanah yang Allah titipkan, gunung di bawah kekuasaan suku ini, benar-benar dimanfaatkan untuk generasinya. Dan sekarang Ibu, yang hafal Quran, anak-anak yang dari pedalaman ini, sudah ada 7 orang. 7 orang hafal 30 juz. Itu karena lembaga yang disiapkan di situ sampai sekolah sanawiyah, kemudian SMA-nya kita fasilitasi untuk bisa melanjutkan di Pulau Jawa, pasti kemudian saya masukkan di pesantren. Kalau tidak di Bina Madani Ciawi, kemudian ada satu lagi yang di pesantren Quran dan hadis di Bogor. Itu kita titipkan di sana, kemudian kita kerjasama, ya biasa, kemudian untuk Ustadz, sekolahnya ini gratis ya, tapi makannya tolong Ustadz carikan. Kalau nyarikan paling saya ngomong sama ibu-ibu begini, Ibu, ini ada yang membutuhkan makan 1 bulan itu untuk 1 santri sekian. Nanti ketika ngambil kebayang, Bu, yang kayak seperti itu sebenarnya konteksnya ketika meniti jalan menuju akhirat, diantaranya pasti kita harus menyiapkan sangu dari sekarang. Kenapa? Karena perjalanan yang pasti adalah perjalanan yang panjang. Di alam barzah itu berapa ribu tahun? Tentu saja relatif. Coba pertanyaannya, Bu, kebahagiaan di hari akhir nanti itu ditentukan sekarang apa nanti? Menentukannya sekarang apa nanti? Sementara Ibu, perjalanan sesudah kematian sangat panjang. Kalau Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun, kemudian meninggal, sampai sekarang sudah berapa ratus ribu tahun perjalanannya di alam barzah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu masih berada di alam barzah. Begitu pula sahabat yang lainnya. Kakek nenek kita sudah berapa tahun di alam barzah. Perjalanan panjang sesudah kematian, bahagia tidaknya ditentukan dengan waktu yang sangat pendek dalam kehidupan kita di dunia ini. Coba, waktu di akhirat, di hari akhir itu, 1 hari di hari akhir nanti sama dengan 1000 tahun.
Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya. Berarti kalau pakai wa inna, pakai nun takkid menunjukkan benar-benar sebenarnya bahwa kehidupan nanti di akhirat itu satu hari di hari akhir itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kamu di dunia. Penegasan ini, ibu-ibu rahimakumullah, memberitahu kepada kita bahwa kehidupan yang sangat panjang di akhirat itu kalau dibandingkan di dunia, dunia ini sangat pendek. Walaupun ibu nanti usianya sampai 100 tahun, usia 100 tahun bagi kita panjang. Mahathir Muhammad berapa Bu sekarang? 102 tahun. Masih bisa jogging. Ya, bisa lari di lapangan, muterin lapangan masih 7 kali. Lah kita. Ini duduk rada lama, udah semutan gitu ya. Berdiri rada cepetan kejedit. Baik. Kita itu kadang-kadang kalau diajak sehat rada susah, tapi maunya tidak mau sakit gitu ya. Baik, nanti urusan itu kesempatan lain lah kita bicarakan insya Allah. Baik, jadi ibu-ibu rahmatullah, sepanjang-panjang usia kita di dunia, kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat tetap sangat amat pendek. Tapi sependek-pendeknya waktu kita hidup di dunia dibandingkan waktu di akhirat, waktu di dunia inilah yang akan menentukan kita nanti bahagia atau sengsara. Walaupun kita sampai hari ini dipusingkan soal ijazah palsu, ndak palsu, beritanya kan bunyi terus tuh ya. Ya, nanti kita nggak terima, lah anak kita sekolahkan capek-capek bisa. Gimana bisa SMP, SMA itu mendapatkan SMP, SMA yang favorit, kemudian kuliah di fakultas yang beken gitu ya. Ini jadi wakil presiden cuman surat keterangan doang. Ini rasa tidak terima ini Bu, ini adalah manusiawi. Tapi kemudian yang perlu kita ingat, persoalan diri kita, tetap nanti kita harus bertanggung jawab tentang diri kita sendiri. Bahagia tidaknya kehidupan di hari akhir nanti, jangan sampai kita banyak dipusingkan soal dunia. Yang pernik-pernik begitu asal tahu saja. Karena kita juga tidak bisa menentukan kebijakan, kita batalkan, kita turunkan atau tidak presiden atau wakil presiden. Kita sekedar tahu saja. Sampai hari ini ngotot kayak apa ujungnya nanti kalau saya ceramah di depan tentang itu ujungnya stroke nanti. Kenapa? Nggak ada solusi gitu ya. Makanya kemudian harus kita hitung. Kalau ini saya lakukan, kira-kira menjadi tabungan saya, deposito saya perjalanan yang sangat panjang, atau justru menyengsarakan diri saya? Halo? Terus gimana Bu jadinya nih? Perjalanan yang panjang ketika ditentukan dengan kesempatan yang sangat pendek akan lebih pendek lagi kalau kita ngitung kesempatan sisa umur kita. Dalam kajian yang lalu sudah saya sebutkan, kalau Allah kasih jatah usia kita standarnya 60 tahun, bagi kita yang sudah 59 tahun lebih 11 bulan, tinggal 1 bulan lagi. Saya sekarang 56 sudah masuk 57. Kalau sampai harus 60 tahun, 2 tahun lagi.
Coba ibu mikir-mikir deh sekarang. Tinggal berapa lama kira-kira nih? Yang sudah 60 itu sudah masuk waktunya. Malaikat Israel naksirnya udah banget. Ya Allah. Coba Cung, Bu, yang 60 ada berapa di sini? Kurang berapa? 60. Jangan takut ngangkat karena ditaksir malaikat Israel, Bu. Ditaksir itu belum tentu cepat gitu ya. 1, 60, 60, 2, 3, 4. Di sana masih muda semua gitu. Atau 60 lebih. Antara 60 sampai 70 ada berapa di sini, Bu? 1. Mama berapa, Ma? Sekarang? 63. Kalau ngikutin Nabi udah waktunya. Berapa, Bu? 71. Masya Allah. Ibu dapat bonus berapa tahun? Berapa, Bu, bonusnya? 1 tahun. Kita sering ngitung bonus usia itu ngukur usia Nabi kan. Usia Nabi 63. Kemudian kalau lebih dari 63 berarti bonus. Bukan. Kalau kembali ke hadis disebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Umatku yang usianya di atas 70, itulah bonus disebut wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umatku itu yang usianya di atas 70 itu jarang. Coba ya di sini yang 71 ngacung cuma 1. Berapa, Bu? 73. Masya Allah. 71, 73. Mana yang lebih dari lagi? Ibu dapat bonus 3 tahun. Mama berapa, Ma? 82. Masya Allah. Baik. Ini bicara tentang perjalanan panjang ya, Bu ya. 1, catat baik-baik. Kalau Allah takdirkan kita diberikan oleh Allah ada hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin, ada kemauan kuat untuk belajar agama, mau ngaji, mau hadir di pengajian gitu, itu pertanda bahwa Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik. Baik kata Allah, surga itu pasti. Jadi berbahagialah Ibu dengan kesempatan yang Allah berikan. Mama harus duduk di kursi tapi mau hadir, tetap hadir. Semangat untuk ngaji, peliharalah baik-baik. Jaga baik-baik. Karena itu menjadi ciri, menjadi pertanda. Dengan bahasa Nabi tadi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, apabila Allah menghendaki keluarga atau seseorang itu menjadi orang yang baik, cirinya adalah orang itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Orang itu bisa faham terhadap ajaran agamanya, akidahnya bisa benar, semakin bagus, amalan zahir dan batinnya semakin bagus, kemudian akhlaknya semakin baik, itu karena didasari dengan ilmu. Contoh yang didasari dengan ilmu soal batin saja. Sering nggak, Bu? Dulu batin tetangga, apa yang dilakukan itu salah menurut perasaan kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang satunya, ini sholat berdekatan nih. Yang satunya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya.
Dulu ketika kita belum ngaji apa Bu komentar hati kita? Ketika ada yang begini, NU. Ketika yang satunya begini, Muhammadiyah. Sementara NU dan Muhammadiyah itu tidak mengajarkan itu. Kenapa? NU dan Muhammadiyah adalah wadah perjuangan, organisasi. Bukan membuat konsep ajaran. Sementara Rasulullah itu satu saat ketika sholat dalam tahiyatnya itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah dan seterusnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Di kesempatan yang lain Rasulullah itu yuharrikuha, menggerakkan jarinya. At-tahiyatul lillah wassalawatu wat thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita ngaji, akhirnya kita tahu, oh ternyata yang begini Nabi yang melakukan, yang mencontohkan. Yang begini Nabi pula yang mencontohkan di waktu sholat, di waktu kesempatan yang lain. Artinya apa? Yang begini benar, yang begini juga benar. Maka prasangka amal batin kita berubah menjadi baik karena tambah ilmu. Sampai hari ini kadang-kadang untuk yang begini sama yang begini nggak akur itu kan kurang ilmu. Gitu. Halo Bu. Coba Ibu dari dulu yang diajarkan ke kita kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ya. Begitu belakangan, begitu ngaji, oh ternyata yang begini juga dari Nabi ya. Ternyata itu benar. Udah, kita selamat. Prasangka kita menjadi baik. Kita menjadi husnudzon kepada sesuatu yang memang ada dasarnya. Gitu. Halo? Ini yang ringan-ringan aja dulu. Karena pesannya apa? Pesannya begini. Kalau kita lihat dalam PowerPoint itu ada hadis Nabi yang saya tuangkan di situ. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis ini menggambarkan sikap hati tidak terikat berlebihan pada dunia, tidak terbadaya oleh gemerlapnya dunia, dan selalu sadar bahwa perjalanannya ini akan sementara. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita berjalan, kemudian mampir di rest area atau di terminal, pada akhirnya Ibu, rest area itu adalah untuk istirahat. Kita ngopi dulu, ngisi bensin dulu, kemudian ke toilet dulu, kita santailah. Secukupnya. Selebihnya, kita mesti harus berjalan lagi, pada akhirnya harus sampai tujuan. Atau digambarkan, jadilah kamu seperti orang yang menyeberang jalan. Ibu kalau mau nyebrang pakai pakuan, Mama. Jalan sudah tidak pakai noleh ke sana kemari, pokoknya jalan aja gitu ya. Pokoknya nyebrang saja. Sementara pesan Nabi itu, jadilah engkau seperti orang yang nyebrang jalan. Harus hati-hati. Mau nyebrang itu harus ngitung. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Atau kemudian kalau tidak ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, kita harus ngitung. Ada yang mau lewat enggak nih? Kecepatannya ketika kita tengok mobil itu aman enggak? Ya Allah, ini dari zaman Nabi, Rasulullah pesannya sudah seperti itu. Jadi dalam perjalanan hidup dan kehidupan dipesan oleh Nabi, hati-hati. Harus ngitung. Ngitungnya gimana? Kalau kemudian ini saya lakukan, Allah ridha apa tidak? Allah senang atau tidak?
ini nanti menjadi sangu saya untuk perjalanan yang panjang atau tidak? Bu, kenapa Bu jadi tegang begini sih jadinya? Kenapa jadi mikir-mikir gitu? Kalau 60 sampai 70 kayaknya memang sudah waktunya. Ya. Dan yang paling bagus lagi, Bu, cara pandang kehidupan kita di Indonesia ini yang harus dirubah. Kalau usia pensiun atau usia senja atau usia tua, konsepnya apa? Saya akan nikmati hidup di usia tua saya. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Kesempatan waktu, kesempatan umur yang Allah berikan itu bukan untuk santai-santai. Bukan. Kalau ingin berhenti, hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau sudah sampai kuburan, baru itu. Istirahat. Artinya, konsepnya Islam mengajarkan teruslah bersemangat, melakukan amalan-amalan yang soleh. Karena benar, ada yang usianya itu begitu masuk pensiun, sudah dari masuk pensiun sampai ibu itu usia 78 dipanggil oleh Allah. Tapi karena konsep itu yang dipakai, dia adalah istri duta besar di beberapa negara saat itu ya. Sempat di Turki, sempat di Qatar, sempat di beberapa negara. Kebetulan saya ngajar cucu-cucunya, ngajar Vifat gitu. Tapi gaya neneknya ini luar biasa. Benar-benar menikmati versi umumnya orang. Sarapan pagi di Singapura. Makan siang, naik kereta lagi, nyebrang ke Malaysia. Makan malam di Thailand. Terus terbang lagi ke Jepang, menikmati bunga sakura. Dah, sudah itu nanti keliling lagi. Itu benar-benar kekayaan yang didapatkan itu dia nikmati dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Dan setiap keluar negeri pasti beli cindera mata yang nilainya itu bisa itu ratusan juta. Sampai batu giok bawa sendiri. Sampai begitu masuk rumahnya itu ada bungkusan sekian kardus dari beberapa negara belum sempat dibuka. Sementara itu udah penuh itu. Rumahnya itu udah penuh. Qadarullah, beliau sudah tidak ada sekarang. Suami istri sudah tidak ada. Karena tempatnya itu daerah Cirenda itu tempat yang strategis, itu rumahnya rumah mewah begitu. Akhirnya yang mau beli juga mikir-mikir. Sampai hari ini nggak terjual. Satpam yang nungguin itu nggak betah juga. Karena anaknya sudah keluarga masing-masing, rumah itu kosong. Kalau malam, satpamnya ketakutan. Karena di kolam renang tiap malam ada yang renang sendiri. Akhirnya saya coba deketin putra-putranya. Sudah begini, wakafkan saja untuk ayah dan ibu. Buat pesantren. Insya Allah santri tidak bakalan takut tinggal di situ. Tapi sampai hari ini karena memang konsep cara berpikirnya begitu, tetap aja sekarang tidak terjual. Jadi
Saya ingin sampaikan Ibu, ada orang yang gaya hidupnya itu menikmati hidup itu dengan cara seperti itu dan sampai hari ini ya banyak yang kayak begitu. Mau pensiun pergi ke Jepara. Beli apa Bu? Kursi goyang. Atau ke tempat mebel bersih, beli itu. Meja kecil untuk naruh kopi panas di pagi hari sama pisang goreng, singkong goreng, ubi goreng 2 potong. Kemudian tiap pagi sambil manasin badan, ini kalau orang Jawa ya, uro-uro, bersenandung. Apa Bu itu? Uro-uro apa Bu? Dodo muntaplir kinata dukoya sini pi cocopang mawingawingit. Maklum Ibu, saya dulu pernah sekolah dalang. Jadi Ibu-ibu semuanya, ada orang yang kemudian cara berpikirnya menikmati hidup itu dengan cara seperti itu. Pokoknya setiap pagi manasin badan di samping rumah biar sehat sambil ngopi, sambil meteti burung perkutut gitu. Itu gaya hidup orang Jawa yang memang awam ya. Tapi kemudian yang kita hitung Ibu-ibu semuanya, cara atau langkah yang harus kita lakukan memastikan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita menuju perjalanan yang sangat panjang ke akhirat itu, pastikan Ibu-ibu semuanya, setiap hari konsepnya adalah pastikan jadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Asyukru isti'malun ni'am fi ma la yukrahul mashkur. Ibnul Qayyim Az-Jauzi memberikan kaidah tentang syukur. Syukur itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian nikmat itu dimanfaatkan, dipakai untuk sesuatu yang Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberikan pahala dalam kehidupannya. Jadi mulai bangun pagi sampai tidur kembali, kalau Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberikan pahala, setiap ucapan dan perbuatan kita dari pagi sampai tidur kembali, itulah hakikatnya kita sedang menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita bunyi astagfirullahaladzim, pahala enggak? Halo, astagfirullahaladzim, pahala apa enggak? Tergantung. Astagfirullah. Marah sama anak kita, masih ingat tak? Karena berulah anak kita, kemudian kita istighfar, tapi istighfarnya kan untuk marah, gitu. Ada cara. Subhanallah. Ya, kalimatnya sih memang kalimat tasbih, kalimat istighfar, tapi baik. Jadi pastikan untuk diri kita ibu-ibu, satu, menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, al-musara'ah ila amalin soleh. Nah, nanti sambil dibaca-baca di rumah aja ya ini ya, tidak usah dibuka, nggak apa-apa. Poin-poin kesimpulannya. Al-musara'ah ila amalin soleh. Waktu tinggal sedikit, kesempatan waktu yang Allah berikan dalam usia kita tidak lama lagi. Kalau disebut tidak lama, jangan kemudian kita empot-empotan, Bu. Kita deg-degan. Kenapa? Cobalah kita tengok. Dari 0 tahun sampai sekarang, kalau mama sekarang 83, berarti
Kesempatan umur yang sudah kita lalui sudah 83 tahun sudah berlalu. Tinggal sisanya. Sisanya inilah yang kemudian nanti akan menentukan kita ini nanti kemudian husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita mati dalam keadaan baik atau tidak. Perjalanan kita nanti ke sana itu aman atau tidak. Kita bahagia sebagaimana kita yang kita setiap hari berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabb, atina, berikan untukku ya Allah. Jadikan diriku ya Allah. Dalam perjalanan hidup dan kehidupanku di dunia ini adalah dalam keadaan baik. Baik itu Bu, badan sehat. Butuh sesuatu, ada. Mau umroh, ada. Mau jalan-jalan, ada. Jadi badan sehat kalau mau sesuatu ada, itu namanya hasanah. Tapi kadang-kadang bentuk hasanah itu tidak selalu bentuknya modelnya begitu. Kita ada kendaraan. Ternyata Allah takdirkan kendaraan dicuri orang. Itu sebenarnya hasanah versi kita dengan fasanah yang Allah maksud akan berbeda. Hilangnya sebagian harta kita itu sebenarnya Allah menguji kita. Kita sabar apa tidak? Kita mengumpat atau tidak? Begitu hartanya sebagian hilang, akhirnya udah gini aja Pak, kita datang aja ke orang pinter. Akhirnya datang beneran ke orang pinter. Pinter versi kita. Kemudian dikasih tahu, Bu, Bapak, kendaraan Bapak dan Ibu posisinya ini ada di Bekasi Utara nih. Jadi Ibu, ada jalan ini, orangnya akan lewat di sana besok jam 6, Ibu cegat di sana. Benar itu. Kenapa? Karena itu yang dimintain tolong. Istilah orang pintar itu GPS ya. GPS-nya itu yang ngasih tahu jin. Jin mencuri informasi dari Allah, kemudian apa yang akan terjadi orang ini besok mau ngapain, mau kemana nih orang. Dapat informasi bocoran itu dari Allah, nyuri informasi dan kemudian dikasih tahu kepada dukunnya. Itulah bapak saya. Bapak saya itu kalau urusan sapi hilang, kalau di kampung dulu kan bukan mobil ya. Sapi, sepeda itu sudah kayak Alphard lah kalau sekarang. Orang punya sepeda jengki itu sudah kayak mobil Avanza itu udah. Di kampung itu. Kalau hilang itu kayaknya udah kehilangan kendaraan yang mahal. Udah pada datang ke rumah. Cuman begini aja bapak saya itu. Karena yang dimintain tolong itu rajanya jin gitu. Bu, sampai itu ngaji sama anaknya dukun. Tapi qadarullah saya bahagia sekali ketika wafatnya bapak itu sempat mengucapkan syahadat. Makanya kemudian saya berani mensolatkan karena itu. Saya pulang dikasih tahu, Dek, bapak mati di pangkuanku. Saya menjadi saksi. Bapak mengucapkan syahadat dan kemudian meninggal. Dah. Karena salah satu anak yang ditunggu saya, udah sholatkan, kemudian baru. Nah. Baik, saya ingin kembalikan lagi. Gimana pun orang yang datang kepada paranormal itu adalah dosa besar. Jadi yang harus kita pastikan, ibu-ibu semuanya, nanti kursi goyangnya ibu-ibu tidak usah dijual ya, tidak dikasihkan orang lain. Ibu tetap duduk di situ, kemudian ibu pegang Quran, tadarus Quran sambil di kursi goyang.
pasti itu nanti kemudian anak cucu kita nanti, kalau kita sudah tiada, kalimatnya adalah dulu ibu, dulu nenek setiap pagi pasti tadarus Al-Quran di sini. Insya Allah tidak akan menceritakan dulu nenek itu kalau baca Quran jelek banget. Nggak bakalan itu. Nggak tartil bacanya itu, pokoknya mana panjang, mana pendek, mana hak, nggak jelas gitu. Itu nggak bakalan diceritakan. Jadi lakukan saja selama itu baik, itu mendatangkan pahala untuk kita, insya Allah. Ya, kalau kita bacanya memang kemampuannya apa adanya, Ibu, kalau sekarang Ibu semangat untuk tahsin, saya tidak berharap banyak. Ngajarin ibu-ibu seusia ibu-ibu itu tahsin berharap nanti kayak Syekh Abdurrahman Nasudes gitu bacaannya itu. Enggak berharap sama sekali saya. Enggak berharap banyak. Apalagi giginya sudah mulai pamit satu-satu. Tinggal satu-satunya kalau lengkap tuh gigi palsu gitu ya. Kalau kata orang Padang, ngajarin ibu-ibu seusia begini nih, itu rugi. Hitungan bisnis maksud saya. Rugi. Diajarin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahsin, perbaiki bacaannya. Rubahnya lama, sekarang ayat ini diperbaiki, sudah bagus, sudah dihafal, besok ayat berikutnya. Lupa yang depan. Itu uniknya ngajar mahasiswi S4 kan begitu. Harus gurunya yang harus sabar gitu ya. Dua-duanya yang pasti yang harus sabar. Kalau tidak sabar, ujungnya nggak jadi. Jadi ibu-ibu semuanya, kalaulah kita bacanya begini maksud saya. Hitungan rugi tadi, kalau orang Padang kan memang budaya dagangnya tinggi, saya sebut itu. Kalau tidak menguntungkan ya enggak usah gitu. Namanya juga dagang. Ngajarin ibu-ibu usia 60 tahun. Perbaiki bacanya 3 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dipanggil sama malaikat. Dipanggil oleh Allah, meninggal maksudnya. Kan ini diajarkan baru 3 tahun, dipanggil oleh Allah. Tidak sempat ngajar kan ke yang lain. Itu maksud saya hitungan rugi itu. Tapi kemudian dalam konteks urusan ngaji sampai kapanpun tetap untung. Untungnya apa? Kalau ibu semangat ngajar ngaji, belajar ngaji, yang ngajarin ngaji tetap telaten. Sabar gitu ya. Tekun tetap diajarin itu. Ketika itu terus berjalan ibu-ibu semuanya, hakikatnya apa yang kita lakukan, yang belajar tahsin, yang belajar ngaji, yang ngajarin ngaji, itu hakikatnya sedang mewariskan kebiasaan yang baik di dalam memanfaatkan kesempatan umur. Jadi kalau anak cucu kita nanti, dulu jam segini nenek pasti ke masjid ngaji. Dulu jam sekian nenek pasti ikut tahsin. Kemudian itu ditirukan oleh anak cucu kita. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Menjadi pahala yang akan terus mengalir. Jadi tidak akan rugi gitu. Tidak bakalan rugi. Cuman kalau saya berharap targetnya mirip-mirip kayak bacanya Syekh Abdurrahman Nasudes. Emang nyampe kira-kira? Harapan kita Bapak Ibu bacanya Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Saya tidak berharap ibu membaca sampai ke tingkat kayak begitu gitu, enggak. Tapi meniti perjalanan seperti itu yang ibu lakukan sekarang. Kita sedang berjuang mewariskan kebiasaan yang baik di dalam memanfaatkan kesempatan umur. Atau ibu punya keinginan mirip-mirip kayak Misyari Rashid, Mama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais itu lagunya pakai lagu atau irama disebut istilah bahasa Indonesia irama rosta. Kalau Misyari Rashid itu iramanya pakai irama bayati. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu. Ibu selama ini baca Quran pakai irama apa? Bu, ini serius nih. Pakai lagu apa selama ini? Bayati? Alhamdulillah. Kalau orang Jawa Timuran jawabnya, ya laguku dewe toh. Lagu saya sendirilah. Gitu. Baik, untungnya lagu itu bagian dari sesuatu yang menambah pahala kebaikan apabila memang kita punya kemampuan. Kalau kita mampu pakai lagu, baca dengan lagu, itu akan memperindah bacaan kita. Akan memperindah bacaan Quran kita. Tapi kalau enggak, jangan paksakan. Apalagi suaranya udah pales, ngomong aja pales. Terus maksain pakai irama, jangan. Serius nih. Ada yang imam ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya irama, pales atau tidak itu takdir, Bu. Makanya kita tidak boleh nyalain jelek-jelekin orang yang suaranya pales, nggak boleh. Karena itu takdir, kayak yang satu tinggi, satu pendek. Nggak bisa kita kemudian, hidup kamu itu tidak serasi. Kalau ingin serasi dipotong kakinya sebelah, biar sama gitu. Nggak begitu, gitu. Karena ukuran serasi itu tidak begitu. Kemudian kalau dipaksakan jangan juga, kalau pakai lagu maksakan kalau tahu suaranya pales, jangan paksakan. Ada orang yang biar mirip-mirip kayak Syekh Abdurrahman As-Sudais, bacanya udah bagus, udah makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, tapi kalau baca itu maksain gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya biar ada grinitnya begitu ya. Tapi tidak nambah bagus itu. Halo Bu, udah yang paling gampang gimana? Yang paling gampang Ibu download satu bacaan seorang syekh yang Ibu bisa ngikutin. Itu yang paling gampang. Udah tidak usah dengerin bacaan yang macam-macam. Ibu cocok dengan itu udah ikutin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu udah bagus dah begitu. Apalagi ya tidak berharap ibu-ibu kayak
Yang mujawad apalagi, saya tidak mimpi untuk ibu-ibu semuanya. Tahu yang mujawad? Yang mujawad itu kalau kita itu yang qiraat itu Bu. Yang musabaqah tilawatil Quran gitu ya. Wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin athim. Yang begitu. Tapi saya meninggalkan itu sudah tahun 92. Sudah meninggalkan itu. Saya tidak mau ikut MTQ. Kenapa? Menjaga niat itu susah. Kebetulan saya juara RRI TVRI Nasional tahun 87. Masih SMP masih remaja lah. Tahun 92 berkesempatan untuk berlanjut, tapi kemudian saya tidak mau. Saya berhenti, tidak mau belajar lagi, tidak mau ikut MTQ lagi. Tapi dipaksa saat itu tahun 2010. Dipaksa baca Al-Quran dengan mujawad begitu. Ketika peresmian gedung 4 lantai bantuan dari Raja Abdullah yang ada di Pusdiklat Dewan Dakwah di Tambun. Yang meresmikan kebetulan SBY. Nah, saya diminta baca Quran. Terpaksa itu. Sudah sampai sekarang tidak mau lagi. Kenapa? Ibu, belajar dengan lagu itu banyak ruginya dibanding untungnya. Ini lagi-lagi urusan untung rugi nih. Coba. Kalau kita pakai lagu Bayati tadi, kayak Syekh Abdurrahman Nasudes, tadarus kepake. Ya, ngimamin sholat kepake. Kemudian, kalau ada orang nikahan, suruh baca Quran, pakai murotal juga, bagus juga. Gitu. Kepake lagi. Tapi kalau mujawad itu, yang MTQ itu, gimana kalau saya ngimamin di sini, sholat tarawih, pakai itu, kira-kira kebayang nggak selesainya jam berapa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang mulai nyesek, bro. Kapan selesainya, gitu ya. Baik, jadi kembali lagi Ibu, manfaatkan untuk tadarus itu sesuai dengan kemampuan. Tidak usah maksakan lagunya, tapi kalau urusan benarnya bacaan, Ibu harus paksakan untuk ikut tahsin. Karena nanti dalam kajian kita yang sudah berlalu, ini salah satunya untuk perjalanan nanti sampai di akhirat. Orang yang masuk surga karena wakafnya, orang yang masuk surga karena sebab sholatnya, ada orang masuk surga karena zakatnya, ada orang masuk surga karena akhlaknya. Itu semuanya sudah masuk surga, sampai di surga masih disuruh baca Quran oleh Allah. Bacalah Al-Quran. Kalau kamu sudah baca Al-Quran, naik ke tingkatan nikmat surga ke tingkat berikutnya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana dulu kamu membaca tartil ketika di dunia. Kebayang nggak Bu? Di dunia ada orang dikasih kesempatan umur sama dengan satu sama lain 24 jam juga. Dikasih kesempatan. Tapi yang satu tidak bisa baca Al-Quran, yang satu bisa baca Al-Quran. Di hadapan Allah, dua-duanya masuk surga. Cuman kemudian ketika Allah menyuruh bacalah Al-Quran, yang tidak bisa baca Al-Quran reaksinya gimana kira-kira? Dia akan diam 1000 bahasa, tidak akan mampu menengadahkan, mengangkat wajahnya. Jadi kalau kita sampai hari ini tidak bisa baca Al-Quran, jangan merasa aman. Karena nanti sudah masuk surga, masih disuruh oleh Allah. Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha.
Sungguhnya tempat kamu di tingkatan nikmat surga, di tingkat yang mana adalah sampai akhir surat apa kamu baca, sampai ayat berapa kamu baca. Disitulah tempat nikmat tingkatan surga yang kau dapatkan. Bagi yang lain sudah masuk surga, tidak bisa baca Al-Quran, nongkrong aja di bawah. Mau kepingin naik ke tingkatan nikmat surga yang di atas, diam aja, tidak bisa. Karena Allah tidak memberikan izin. Sementara jumlah tingkatan nikmat surga itu menurut hadis ini, dalam syarahnya disebutkan, tingkatan nikmat surga itu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya itu adalah sejumlah ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi kalau bacanya itu sampai Al-Baqarah ayat 5, ya sampai Al-Baqarah ayat 5 itu masih mending. Ada nikmat surga. Tapi kan kepengen juga, ibu aja, kita kalau masuk mall, ibu sudah masuk Pakuan belum? Sering ya? Ibu nongkrong di bawah saja atau kepengen di atas? Penasaran kan? Apa sih yang di lantai 2? Apa sih yang di lantai 3? Pasti kita penasaran. Ini urusan mall saja kita penasaran gitu. Kita masih bisa menjangkau sampai di atas. Tapi urusan surga tidak. Kecuali orang itu bisa baca Al-Quran. Kecuali orang itu dia tartil baca Quran. Kalau belum tartil, tentu saja yang tadi saya sebutkan, ibu walaupun kita sepuh, sudah sepuh, untuk mendapatkan tartil itu kemungkinannya kecil, tapi ikhtiar kita itu menjadi dihisab nanti kita bisa mempertanggungjawabkan, ya Allah saya sudah ikhtiar ketika engkau berikan hidayah di usia saya 55 tahun, ya Allah saya ikhtiar untuk melakukan itu. Walaupun belum tartil Bu, akhirnya Allah berikan kesempatan kepada kita. Halo? Jadi ibu-ibu harus senyumlah. Baik, yang terakhir nih, ada poin yang saya sebutkan di PowerPoint itu Ibu, tentang zakat. Mengeluarkan zakat itu bagian dari rukun Islam. Jadi keislaman kita akan disebut sempurna apabila kita mengeluarkan zakat. Saya ingin sampaikan, kalau bapak dan ibu, kalau ibu-ibu semuanya ada zakat yang harus dikeluarkan. Kalau kita berikan ke lingkungan kita memang ada. Artinya orang yang berhak menerima itu, fakir miskin. Tapi saya ceritakan sekilas saja nih. Ada kampung Matlovo di NTT. Ini orangnya satu kampung masuk Islam. Kemudian kita buatkan masjid. Kemudian setiap Ramadan Ibu, satu kampung itu mulai dari anak-anak, remaja, orang tua itu memilih tetap tinggal di masjid selama bulan Ramadan, selama puasa. Kenapa? Karena satu, mendapatkan binaan dari ustadz yang kita tempatkan di situ. Dua, dia bisa makan dengan nasi beras pada saat buka sama sahur. Kenapa? Karena dia tidak puasa, dalam kehidupan kesehariannya, dia hanya makan 1 kali saja sehari. Karena kondisi mereka memang miskin. Nasi beras, kalau bagi anak sana itu, kalau nasi beras itu, kemudian dikepel-kepel begini, dimakan sedikit-sedikit gitu ya. Begitu kita dekatin, nak coba, apa yang dimakan? Enak banget. Begitu dibuka, itu beras, nasi. Cuman dikepel-kepel, nggak ada garamnya, nggak ada apa, beras aja, nasi. Itu bagi mereka sudah bahagia banget, kayak makan roti di Pakuan gitu kira-kira kan.
Makanya kemudian kalau dia hanya bisa makan satu hari, keputusan mending saya ikut di masjid, puasa, akhirnya semuanya datang, penuh itu masjid itu, sebulan itu. Sudah, sekarang kita siapkan guru ngajinya, kita tetapkan ada 3 orang di situ, damping mereka, ngajarin wudhu, ngajarin sholat, meluruskan akidahnya, ngajarin ikroknya. Alhamdulillah Ibu, dari tahun ke tahun, dari tempat itulah anak-anaknya itu bisa kita kuliahkan di sini. Kalau ini orang tidak usah pakai pengumuman diadakan pesantren kilat, tidak usah diadakan begitu, tapi sudah dia sudah bergabung semuanya. Ini luar biasa. Kalau kebutuhannya itu 1 hari itu 2 karung beras. 1 karung beras berapa Bu yang gede itu? Halo Bu, berapa coba hitung? Pakai kalkulator. Harganya 1 karung. 1 karung beras berapa? Katakanlah 1 karung 500. 500 berarti kalau sehari 2 karung 1 juta. Berarti 30 juta. Ibu bayangkan nih. Kita puasa mendapatkan pahala puasa dari puasa yang kita lakukan. Kemudian kita memberikan buka puasa kepada orang yang buka puasa. Ada satu kampung itu kalau 500 orang berarti 500 orang yang puasa, kita dapat itu. 500 orang puasa kita dapat, tambah kita. Berarti 501 pahala orang yang puasa kita dapat. Setiap hari. Ini maksud saya kalau ibu ada iftar jama'i bisa dikirim ke sana. Dari sekarang harus kita siapkan 7 hari ke depan. Yang kedua, kalau ada zakat, kita pakai untuk mendukung da'i yang sedang mengabdi ini, agar setiap programnya lancar, maka setiap ilmu yang diajarkan kepada mu'alaf dan du'afa ini, ajarkan wudhu, diajarkan sholat, sholatnya menjadi benar, wudhunya menjadi benar, akidahnya menjadi benar, maka kemudian pahalanya pun juga akan ngalir kepada kita pula. Itu yang kemudian kalau kita memang meniti jalan untuk menuju akhirat itu, nilai pahala yang berkelipatan itu yang harus kita targetkan. Kecil, tapi besar pahalanya. Sesuai dengan kondisi kita masing-masing tentunya. Halo Bu? Nah, iyanya itu sedih-sedih gimana gitu. Iya gitu ya. Baik, akhirnya selamat berjuang ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kesempatan usia yang Allah masih berikan kepada kita, sisa kesehatan, kalau saya sebut sisa kesehatan karena dulu muda kita masih lebih sehat dibandingkan sekarang. Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi kesehatan yang berkah, umur yang berkah, kalau Allah berikan rezeki kita menjadi rezeki yang berkah. Saya menunggu ibu-ibu semuanya nanti untuk ikut bergabung berdakwah di pedalaman pelosok negeri. Ibu tidak harus turun ke sana, tapi mengambil pahala dari posisinya masing-masing di sini. Kalau saya tawarkan ya gitu, ibu mau, oke. Kalau siap jalan naik turun gunung 7 kilo, sih nggak apa-apa. Kalau 7 jam, kita ngitung tuh. Itu dari Kupang sampai UWW itu perlu waktu 12 jam. Naik turun gunung. Kalau pinggangnya masih kuat boleh. Saya mau ngajak Ustadz Salaf aja mikir-mikir. Ustadz Budi saya mikir-mikir gitu ya.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu semuanya. Selamat berjuang memanfaatkan sisa umur yang Allah takdirkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita